Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan mencoba membahas soal latihan 2 kimia kelas 10 dengan tema keselamatan kerja di laboratorium. Pembahasan ini disusun oleh saya sendiri, Samuji. Saya mengajar di SMA Negeri 3 Pemalang dengan email samujigurkim@gmail.com. Pada pembahasan kali ini saya akan mencoba dengan menampilkan rekam layar. Kalau ada pertanyaan bisa komen di bagian komen. Kemudian kalau kalian minta file bisa japri ke WA saya. Nanti akan saya kirim file PDF. Baiklah, mari kita mulai soal nomor 1. Nomor 1. Laboratorium atau disingkat lab, yaitu tempat kita melakukan riset, eksperimen, dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan ilmu sains. Di bawah ini yang bukan termasuk fungsi laboratorium adalah A. Sebagai sumber belajar, B. Sebagai metode pembelajaran, C. Sebagai prasarana pendidikan, D. Sebagai tempat bermain di waktu luang, E. Sebagai tempat untuk mengembangkan keterampilan intelektual. Pembahasan soal nomor 1 ini kita harus tahu fungsi laboratorium dan pengertian laboratorium. Laboratorium adalah tempat kita melakukan riset, eksperimen, dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan ilmu sains. Fungsi laboratorium antara lain sebagai sumber belajar, sebagai metode pembelajaran, sebagai prasarana pendidikan, dan sebagai tempat untuk mengembangkan keterampilan intelektual. Nah, dalam soal itu adalah yang bukan termasuk fungsi laboratorium, yaitu jawabannya yang D, yaitu sebagai tempat bermain di waktu luang. Laboratorium itu bukan untuk tempat bermain-main, tapi untuk sumber belajar. Berikutnya, nomor 2. Untuk menjaga diri dari bahan kimia, maka dalam laboratorium kimia wajib menggunakan titik-titik. A. Jas praktikum, masker, dan kacamata. B. Topi, masker, dan kacamata. C. Sarung tangan, kacamata, dan topi. D. Sarung tangan, kacamata, dan penutup mata. E. Jas praktikum, kacamata, dan topi. Jawaban nomor 2. Di dalam laboratorium kimia kita wajib yang pertama itu mematuhi tata tertib di laboratorium, yaitu menggunakan jas praktikum, menggunakan masker, sarung tangan, dan kacamata. Maka jawabannya adalah A. Nomor 3. Dina tidak sengaja menumpahkan sejumlah zat kimia ke tangannya. Hal pertama yang harus ia lakukan adalah A. Berteriak ke guru, B. Mengelapnya dengan lap basah, C. Segera memberikan sejumlah krim, D. Membersihkan dengan sehelai kain, E. Mencuci tangannya dengan air yang mengalir. Pembahasannya, jika ada siswa atau orang yang tidak sengaja menumpahkan jumlah zat kimia ke tangan, maka segera mencuci tangannya dengan air yang mengalir.
jangan dilap dengan kain selagi belum benar-benar bersih. Kemudian melapor pada guru pendamping praktikum, sehingga jawabannya adalah E, yaitu mencuci tangan dengan air yang mengalir terus biar bersih. Berikutnya nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Tuh, lihat gambar dengan seksama. Nama alat laboratorium pada gambar di atas adalah A. Gelas ukur, B. Beker glass, C. Erlenmeyer, D. Tabung reaksi, E. Labu takar. Lihat gambar dengan seksama bahwa gambar tersebut adalah Erlenmeyer yang kegunaannya yaitu untuk wadah atau menyimpan larutan yang akan digunakan, untuk mereaksikan larutan, dan untuk melakukan titrasi. Sehingga jawabannya adalah C, nama alat pada gambar tersebut, yaitu Erlenmeyer. Nomor 5. Kegunaan alat berikut. Lihat gambar. Itu gambar apa itu? Itu adalah gambar corong pemisah. A. Mengembunkan uap larutan pada proses destilasi. B. Mereaksikan suatu zat dalam sistem tertutup. C. Menampung dan mencampur senyawa kimia. D. Memisahkan larutan yang berbeda massa jenisnya. E. Alas untuk menampung dan memindahkan larutan. Lihat pembahasannya. Gambar tersebut adalah gambar corong pisah yang kegunaannya yaitu memisahkan komponen-komponen dalam suatu campuran antara dua fase pelarut dengan densitas berbeda atau massa jenis berbeda, sehingga jawabannya D. Alat ini biasanya digunakan untuk memisahkan antara minyak dengan air yang tercampur. Kita tahu massa jenis minyak itu lebih kecil dibandingkan air, sehingga minyak selalu di atas air. Nah, itu lihat di gambar itu ada keran dan ada pemutar kerannya. Itu nanti minyak dan air itu akan kelihatan terpisah. Maka keran dibuka, maka air yang di bawah itu akan mengalir. Sehingga begitu ada pembatas, sudah habis airnya ditutup. Sehingga yang tersisa adalah minyak, karena minyaknya di atas. Berikutnya nomor 6. Dalam praktikum kegunaan beker glass adalah, beker glass itu gelas kimia. A. Untuk wadah zat padat yang akan ditimbang. B. Untuk wadah larutan hasil titrasi. C. Tempat mereaksikan zat dalam volume tertentu. D. Tempat melarutkan zat padat dalam ruang tertutup. E. Tempat menampung dan mencampur senyawa kimia. Pembahasannya, beker glass atau gelas kimia gambarnya seperti itu. Kegunaannya antara lain untuk menyiapkan larutan yang akan digunakan, untuk tempat mereaksikan zat dalam volume yang banyak, untuk melarutkan zat padat ke dalam air dalam proses pembuatan larutan. Maka jawabannya adalah E. Untuk soal nomor 6 jawabannya E. Kegunaan beker glass adalah tempat menampung dan mencampur senyawa kimia. Nomor 7. Bahan kimia berupa cairan beracun, uapnya mengganggu pernapasan.
dan digunakan sebagai pelarut dan obat bius adalah titik-titik. A. Kloroform, B. Asam sulfat, C. Asam asetat, D. Natrium klorida, E. Natrium hidroksida. Jawaban nomor 7. Kloroform itu adalah rumusnya CH-Cl3, yaitu zat cair tak berwarna bersifat racun. Uapnya dapat mengganggu pernapasan dan digunakan sebagai obat bius dan pelarut. Nah, itu langsung bisa menjawab berarti. Asam sulfat rumusnya H2SO4, merupakan zat cair tak berwarna bersifat racun, menimbulkan luka yang parah dan dapat merusak logam. Digunakan sebagai larutan aki atau akumulator untuk membuat campuran pupuk dan sebagai peledak. Maka jawaban dari nomor 7, zat tersebut adalah kloroform, yaitu obat bius. Maka hati-hati kalau ada suatu cairan yang mengganggu pernapasan dan dapat membius, namanya kloroform CH-Cl3. Nomor 8, simbol. Lihat gambar dengan seksama. Simbolnya seperti itu. Sifat bahan kimia dengan simbol tersebut adalah A. Toksik, B. Eksplosif, C. Korosif, D. Oxidizing, E. Flame. Coba diperhatikan. Untuk membahas nomor 8 bisa lihat di layar. Simbol yang seperti gambar di atas itu adalah eksplosif atau mudah meledak. Nah, simbol lain seperti gambar ini yaitu flame, mudah terbakar. Kemudian gambar tengkorak, toksik, beracun. Kemudian untuk lain itu yang ada cairan kena tangan, itu simbolnya seperti itu adalah korosif, merusak jaringan. Kemudian gambar api tapi ada huruf O, itu lingkaran, namanya oxidizing atau oksidasi. Kemudian jika ada simbol seperti bolang-baling, itu namanya radioaktif atau zat radioaktif. Kemudian sifat-sifat bahan kimia antara lain mudah meledak, eksplosif, mudah oksidasi, oxidizing, karsinogenik, memicu sel kanker. Contohnya benzena, asbes. Kemudian mudah terbakar, flammable, etil ether, propana. Kemudian beracun, toksik, contohnya merkuri, klorin. Kemudian korosif, contohnya asam asetat, aluminium klorida. Kemudian menyebabkan iritasi atau iritan, amonia, belerang, dioksida. Kemudian nomor 8, simbol seperti gambar. Perhatikan gambar. Sifat bahan kimia dengan simbol tersebut adalah eksplosif. Jawabannya B. Nomor 9, perhatikan gambar. Sifat bahan kimia tersebut adalah A. Toksik, B. Eksplosif, C. Korosif, D. Oxidizing, E. Flame. Pembahasannya, lihat bahwa simbol tersebut adalah bersifat korosif atau merusak jaringan, sehingga jawabannya C. Nomor 10, simbol seperti huruf X. Sifat bahan kimia tersebut adalah A. Iritan,
B. Explosive, C. Corrosive, D. Oxidizing, E. Flame. Tadi sudah dibahas di atas. Simbolnya seperti huruf X, bahwa sifat yang disertai pada bahan yang ada logonya seperti itu bersifat iritan atau dapat menyebabkan iritasi. Sehingga jawabannya A. Itulah pembahasan kimia kelas 10 latihan 2, tema keselamatan kerja di laboratorium. Jika ada kekurangan, kesalahan, sekali lagi saya minta maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar, tetap menjaga protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, hindari kerumunan, tetap menjaga rasa syukur atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kalian menghendaki file PDF, bisa japri lewat WA saya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.